Jangan lupa, ada anak PKI namanya Ripka Ciptaning. Pernah dengar gak? Yang menulis buku Bangga Jadi Anak PKI. Oke? Dan dia itu adalah pengurus PDIP. Dan dia mengatakan di partai itu ada anak-anak PKI. Apakah dia mau mendirikan partai komunis? Tidak. Tapi dia bisa menggunakan kekuasaan itu meminjam tangan pemerintah, membalaskan dendamnya kepada orang-orang Islam. Nah, ketika undang-undang HIP itu mulai muncul, orang Islam teringat, ini kalau dibiarkan, ini akan kembali kepada Nasakom. Tentara juga, ini berbahaya. Kalau ini dibiarkan, itu bisa kejadian pembantaian seperti dulu. Nah, ini adalah pengalaman yang terekam dengan baik di kalangan orang-orang yang pernah menjadi korban PKI. Siapa itu? Orang-orang Islam yang banyak disembelih oleh PKI. Dan tentara. Pengalaman kita menunjukkan di zaman Nasakom sebelum Gestapo, PKI itu berlindung di balik Soekarno untuk menindas orang Islam. Hamka di penjara, sejumlah tokoh-tokoh Masyumi di penjara, tokoh-tokoh Islam. Salah satu problem di Indonesia ini, orang nggak tahu sejarah, malas belajar sejarah. Saya beri beberapa contoh. Kesalahan pemerintah karena tidak mengerti sejarah. Dan juga mungkin ini pemimpin Islam juga banyak yang melakukan kesalahan karena tidak begitu mempelajari sejarah, tidak mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa terhormat diundang hadir di masjid ini untuk berbagi pengalaman, pengetahuan sedikit. Saya adalah pengunjung tetap masjid ini sejak saya tinggal di kompleks ini. Tapi sekarang saya sholatnya di bawah. Karena saya nggak terlalu kuat lagi naik dan sholat secara normal seperti Anda. Jadi saya punya kursi-kursi di bawah. Gitu. Saya ingin memperkenalkan diri sedikit supaya apa yang saya katakan nanti itu menjadi mudah dimengerti karena latar belakang saya. Pembicara pertama adalah seorang yang ahli Islam menurut pendapat saya. Saya tidak punya pengetahuan sejauh itu. Pendidikan saya sosiologi dari Universitas Indonesia. Kemudian saya mendapat master di Amerika. Kemudian dapat doktor. Ilmu saya ilmu sosial, sosiologi, hubungan internasional, dan politik. Jadi saya tidak akan bisa seperti beliau tadi mengutip-ngutip ayat. Pasti salah. Bukan saya tidak mengerti, saya juga pernah belajar agama. Saya dulu lulusan Ibtidaiyah di Darud Da'wah wal Irsyad di Parepare, kampung saya. Tapi ilmu itu tidak cukup untuk saya dakwakan kepada Anda. Oleh sebab itu saya berbicara dimensi politik, sosial politik daripada kemerdekaan. Sebagian besar secara Islam sudah beliau jelaskan tadi dan bagus sekali. Salah satu yang saya ingin kembangkan dari ceramah beliau tadi adalah soal sejarah. Kalau tidak salah, tadi malam kalau Anda nonton saya di ILC, itu saya kemukakan lagi. Salah satu problem di Indonesia ini, orang nggak tahu sejarah, malas belajar sejarah. Saya beri beberapa contoh. Kesalahan pemerintah karena tidak mengerti sejarah. Dan juga mungkin ini pemimpin Islam juga banyak yang melakukan kesalahan karena tidak begitu mempelajari sejarah, tidak mengerti. Contoh yang selalu saya kemukakan, kalau nggak salah di TV tadi malam saya ulangi lagi, Bung Karno.
Bung Karno itu menjelang Gestapo mengembangkan ideologi Nasakom. Masih ingat? Kalau usia Anda masih sekitar usia saya 77, tentu ingat. Tapi yang muda-muda mungkin nggak ingat. Jadi Nasakom ini gagasan Bung Karno tahun 26. Setelah pemberontakan PKI, Silungkang, Jakarta, dan Banten. Kalah, tumpas oleh Belanda, dan pemberontak dibuang ke Bovendigul. Bovendigul itu di Papua sekarang. Bung Karno melihat pemberontakan itu gagal karena tidak ada persatuan. Itu komunis saja. Jadi Bung Karno mengajak persatuan nasionalis, Islam, dan komunis. Nggak ada masalah waktu itu. Kenapa tidak ada masalah? Komunis belum jadi ancaman bagi orang Indonesia. Tahun 48, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan belajar sejarah, tahu ada pemberontakan PKI di Madiun. Banyak korbannya. Korbannya itu banyak alim ulama, ya, perwira-perwira TNI, tokoh-tokoh birokrasi, dan sebagainya. Sejak itu, cara orang Indonesia yang bukan komunis melihat Indonesia itu sebagai ancaman. Lalu terjadi apa yang sebagian besar kita ingat, Gestapo tahun 65. Sejumlah jenderal itu dibunuh oleh PKI. Keadaan itu memperburuk kemungkinan mengembangkan persatuan berdasarkan Nasakom. Akhirnya akan Bung Karno tersingkir dan Nasakom itu tidak dibicarakan lagi, habis sudah sejarahnya. Nah, ini adalah pengalaman yang terekam dengan baik di kalangan orang-orang yang pernah menjadi korban PKI. Siapa itu? Orang-orang Islam yang banyak disembelih oleh PKI dan tentara. Makanya kalau Anda lihat sekarang, penentangan terhadap rencana undang-undang HIP itu adalah orang-orang Islam dan tentara, pensiunan tentara terutama, karena yang tentara nggak boleh berpolitik lagi, gitu. Nah, saya mengatakan seandainya Bung Karno tahun-tahun demokrasi terpimpin sejak 59 sampai tahun 65 menyadari, mempelajari sejarah itu, beliau tidak berkutat mempertahankan Nasakom. Karena mempertahankan Nasakom itulah maka dia akhirnya tersingkir. Nah, ketika undang-undang HIP itu mulai muncul, orang Islam teringat, ini kalau dibiarkan, ini akan kembali kepada Nasakom. Tentara juga, ini berbahaya. Kalau ini dibiarkan, itu bisa kejadian pembantaian seperti dulu. Nah, apakah ada kemungkinan ke sana? Apakah ada bahaya itu ada? Saya adalah orang sejak beberapa tahun terakhir berapi-api bicara, baik di kuliah-kuliah saya, ceramah-ceramah saya, dan di televisi. Apa yang saya katakan? Komunis itu sudah bangkrut. Uni Soviet bubar. Cina jadi kapitalis. Vietnam jadi kapitalis. Ada partai komunis di negeri itu, tapi ideologi komunis tidak lagi mereka jalankan. Tapi kalau Anda tanya, saya baca kemarin ada berita dari Beijing, Xi Jinping itu masih menyebut komunis, tapi nggak ada praktek komunis lagi. Saya berkali-kali ke Tiongkok, itu kapitalis betul, sudah mati itu ideologi. Lah kok masih takut kita di Indonesia? Pengalaman kita menunjukkan di zaman Nasakom sebelum Gestapo, PKI itu berlindung di balik Soekarno untuk menindas orang Islam. Hamka di penjara, sejumlah tokoh-tokoh Masyumi di penjara, tokoh-tokoh Islam.
Selain orang seperti Mokhtar Lubis, ya, orang seperti Syahrir, itu semua musuhnya PKI, penjara. Baru bebas setelah Gestapo, dibebaskan oleh pemerintahan Orde Baru. Jadi orang ada ketakutan, jangan sampai PKI itu menyelusup ke dalam PDIP, ya, dan dari dalam menggunakan tangan pemerintah menindas orang Islam. Jangan lupa ada anak PKI namanya Ribka Ciptaning, pernah dengar gak? Yang menulis buku Bangga Jadi Anak PKI. Oke? Dan dia itu adalah pengurus PDIP. Dan dia mengatakan di partai itu ada anak-anak PKI. Apakah dia mau mendirikan partai komunis? Tidak. Tapi dia bisa menggunakan kekuasaan itu meminjam tangan pemerintah, membalaskan dendamnya kepada orang-orang Islam. Ini yang ditakutkan oleh orang Islam. Bukan partai komunisnya. Partai itu sudah bangkrut. Habis sudah. Jadi kembali lagi mengapa ini saya jadikan contoh? Karena Bung Karno tidak mempelajari sejarah dengan benar. Bahwa gagasan tahun 26 tidak bisa dipakai lagi di tahun 60-an. Tahun 26 tidak ada komunis internasional. Tidak ada perang dingin. Tidak ada pertentangan antara Amerika dengan Uni Soviet. Ketika Bung Karno berapi-api bicara persatuan berdasarkan Nasakom di zaman demokrasi terpimpin antara tahun 59 sampai Gestapo, keadaan dunia sudah berubah. Perang dingin luar biasa hebatnya. Dan Indonesia tidak bisa terbebas dari perang dingin itu. Tidak ada negara yang bisa bebas dari pergolakan zaman itu. Nah, seandainya Bung Karno belajar sejarah dengan baik, dia tidak paksakan kehendaknya untuk masyarakat Indonesia. Akibatnya fatal, berapa banyak orang terbunuh setelah Gestapo itu. Tidak semua orang itu komunis. Banyak yang nggak ngerti apa-apa. Saya termasuk wartawan pertama yang datang ke Pulau Buru tahun 68 saya kira. Gelombang pertama orang-orang tahanan itu dilepas. Saya interview beberapa orang. Yang saya ingat ada seorang pakai kopiah haji di tengah-tengah lapangan gitu. Saya datangi, Bapak Haji ya? Ya Pak. Loh Bapak kok PKI? Dia bilang, katanya Pak PKI itu Partai Kaji Indonesia. Coba lihat lihainya komunis itu. Kaji. Jadi ini Bapak ini nggak ngerti apa-apa. Dipropagandai mungkin dapat fasilitas dan PKI kan jago dalam soal-soal seperti itu. Dia bagi-bagi tanah para ulama, para pesantren begitu, kepada orang-orang yang tidak mengatakan ini orang-orang Islam ini kapitalis memeras rakyat. Kamu ambil tanahnya. Nah, ini kemudian menjadi bahan konflik sehingga setelah Gestapo banyak pembantaian terhadap orang-orang PKI karena dia dulu merampas tanah-tanah wakaf, tanah-tanah para haji yang dianggap sebagai pemeras dan sebagainya. Nah, dari pengalaman sejarah itu tadi saya melanjutkan uraian Anda mengenai pentingnya sejarah itu. Dari pengalaman itu kita lihat kalau tidak hati-hati membaca sejarah, Anda akan berbuat salah. Contoh yang baik. Di tahun-tahun 20-an, 30-an, itu Belanda berkampanye, itu otak pemikirannya Profesor Snoeck-Horgeroonya berkampanye membuat orang-orang Islam itu sekuler. Mereka difasilitasi dan dikirim ke Belanda dan sebagainya. Orang Islam kan tidak punya apa-apa. Lalu berkembanglah gagasan uzlah. Uzlah itu artinya bahasa Inggrisnya stay away from, jauhi sekolah-sekolah Belanda, sekolah-sekolah kafir, begitu ya. Nah, setelah kita merdeka, kesalahan itu dikoreksi karena disadari itu berbahaya bagi umat Islam. Yang mengoreksi itu adalah
Haji Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur. Itu kabinet RIS tahun 49, 50. Saya ingat, karena saya adalah generasi itu. Saya masuk sekolah dasar, itu tahun 49. Dan waktu itu dikampanyekan, orang Islam nggak apa-apa masuk sekolah pemerintah. Ini pemerintah kita, Republik Indonesia. Nah itu menarik. Kalau Anda hitung-hitung, anak-anak Islam mulai masuk sekolah umum. Kalau Anda hitung 6 tahun sekolah dasar, 6 tahun sekolah menengah, SMP, SMA, ya, maka tahun berapa itu? 49, 12 tahun nih. Itu pada tahun-tahun itu untuk pertama kali Anda melihat orang sholat pakai dasi. Pertama kali Anda melihat musola-musola di kantor-kantor. Oke, kalau dihitung di militer, kelanjutannya ini tambah 3 tahun akademi militer, lulusan akademi militer ditambah 21 tahun, jenderal-jenderal anak santri adalah Faisal Tanjung, bapaknya tokoh Muhammadiyah. Dan banyak orang-orang ini, mereka mengubah tentara Indonesia menjadi tidak haram lagi bagi anak-anak pesantren. Pada zaman Faisal Tanjung itu, anak-anak pesantren boleh masuk akademi militer. Di kemudian hari, Anda lihat banyak markas-markas Kodam yang ada masjidnya bagus-bagus. Itu akibat kesadaran sejarah bahwa tidak bisa kita teruskan kebijakan zaman kolonial ke zaman merdeka. Jadi apa yang Ustadz tadi sampaikan, itu saya memberikan bukti saja bahwa itu penting sekali. Nah, saya mau tambah satu lagi yang lebih aktual. Kita kan orang Islam berkewajiban menjalankan perintah Allah di muka bumi ini. Ya kan Ustaz? Tapi itu harus juga melihat sejarah bahwa Indonesia ini bukan seluruhnya beragama Islam penduduknya. Jadi kita harus berhadapan pada kenyataan sosial. Ini saya bicara secara sosiologis, bahwa kita hidup bersama orang beragama lain. Oke? Artinya apa? Kita berkewajiban, terutama para ulama, menemukan cara berislam di tengah masyarakat yang tidak semuanya orang Islam. Tentu saja jangan melanggar dalam proses pencarian, jangan melanggar kerukunan beragama. Oke? Menurut saya, yang memfasilitasi itu dengan bagus adalah Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa nomor 1. Dan semua sila-silanya itu tidak bertentangan dengan Islam. Memang bahasanya mungkin bahasa Sanskerta, tapi riwayat spiritnya, jiwanya itu adalah sebenarnya jiwa Islam. Tergantung otak kita menafsirkan. Kalau kita bodoh, menafsirkannya keliru. Salah satu problem selain kekacauan membaca sejarah, tidak belajar sejarah, adalah kebodohan dalam menafsirkan. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang tidak memerlukan tafsiran. Agamakah, undang-undangkah, undang-undang dasarkah, itu memerlukan tafsiran. Tuhan kan tidak bicara secara detail. Prinsip-prinsip itu memerlukan tafsiran. Lah kalau orang Islam bodoh, dia laksanakan secara letterlek dan kacau. Bukan hanya kacau di tengah masyarakat yang tidak semuanya Islam, tapi di kalangan Islam sendiri. Lihat saja pertentangan Islam itu. Coba renungkan, berapa tahun setelah Nabi Muhammad meninggal, sudah kocar-kacir orang Islam itu. Cucunya Nabi pun dibantai. Jadi, marilah kita sadari bahwa ini semua adalah akibat kita ini ngotot, menang sendiri, tapi bodoh. Begitu. Jadi orang Islam ini dianjurkan baca sejarah dan membebaskan dirinya dari kebodohan. Kalau membebaskan diri kebodohan, antara lain
pandai mencari peluang-peluang sehingga bisa menang tanpa mengorbankan, membuat banyak korban. Jadi, nah saya mau mengatakan bahwa kalau kita pandai bersyukur kepada Tuhan, kita tahu yang sangat diuntungkan oleh Islam, Indonesia merdeka itu adalah orang Islam. Itu sebabnya mereka harus bersyukur pada Tuhan dan jangan bertingkah laku kayak minoritas tertindas. Kalau tertindas, itu tidak seluruhnya kesalahan penindas. Sebagian adalah kesalahan kita. Kita harus mengatasi itu. Kira-kira itulah provokasi saya. Ya, saya ini profesor. Dan kalau saya ngomong terlalu beradab di depan kelas, bisa ngantuk murid-murid saya. Saya itu guru besar Universitas Pertahanan, murid-murid saya itu kolonel-kolonel. Nah, sekarang banyak yang jadi jenderal. Itu kira-kira Ustadz provokasi saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya sudah jelaskan latar belakang saya, jadi saya bicara tentang Islam tidak seperti beliau, karena beliau belajar Islam, saya belajar ilmu-ilmu duniawi gitu. Dan itu yang saya share dengan Anda dalam melihat Islam dan negara, Islam dan masyarakat di Indonesia. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanggapi sedikit saja yang sudah diperjelas sebenarnya baik oleh Profesor Suteki maupun oleh Riza Ramli, sudah jelas semua persoalan kita. Jadi saya barangkali mau menambah saja dengan mengatakan kenapa itu bisa terjadi. Begini, di zaman Orde Baru itu ada satu orang berkuasa. Dia bisa berkuasa karena didukung oleh partai terkuat di Indonesia. Namanya ABRI. Jadi bukan Golkar. Golkar itu jangan macam-macam. Yang berkuasa dulu, yang mendukung penguasa, yang jadi pegangan Pak Harto itu ABRI, bukan Golkar. Golkar itu tugasnya menduduki kursi-kursi di DPR, MPR, untuk memberi legalitas kepada pemerintahan Orde Baru, kepada Pak Harto, supaya keluar negeri kita bisa bilang kita negeri demokrasi. In reality, sebenarnya tidak. Tapi kenapa tidak terlalu ribut 10 tahun pertama Soeharto? Ya ada ribut-ribut, ada malari misalnya. Tapi pada umumnya karena orang ada kepastian dan ada hasil dari pembangunan ekonomi Soeharto. Disebut-sebut di situ peranan teknokrat Pak Wijoyo, gitu ya. Karena terlalu lama berkuasa, Pak Harto, sampai pada suatu tingkat dia membangun dinasti. Bung Karno tidak melakukan itu karena sampai Bung Karno turun, anak-anaknya belum ada yang menduduki popularitas kedudukan yang bisa diterima kalau dicalonkan. Jadi Bung Karno tidak mengalami itu. Nah, Pak Harto mengalami itu. Jadi disebut tadi Tutut jadi menteri dan sebagainya. Dalam buku saya, semi memoir, saya jelaskan saya pernah jadi penasehat Mbak Tutut di sidang Badan Pekerja MPR bersama Saudara Rias Rasyid. Rias agak risih, dia nggak mau. Saya mau. Kenapa? Saya ini kan pada dasarnya wartawan, ingin tahu. Saya mempelajari politik Indonesia secara akademis, tapi saya juga mau tahu secara praktek dari dalam. Karena itu saya menjadi penasehat ketua fraksi Golkar dipimpin Mbak Tutut waktu itu. Saya duduk dekat beliau selama sidang-sidang Badan Pekerja. Ada yang protes, tapi ya nggak bisa apa-apa. Waktu itulah saya bilang kepada Rias, perhatikan, ini orang, ibu ini
akan segera menjadi presiden Indonesia. Bagaimana kalau saya beramal? Saya bilang begini, sebentar lagi setelah presiden terpilih, beliau akan jadi menteri urusan wanita atau menteri sosial. Tuh, saya tulis itu, Anda bisa baca. Dan nanti di tengah perjalanan, presiden akan bilang, saya mau lengser, saya udah tua. Dan para cecungu-cecungunya itu, cecungu apakah KN-nya atau apa, atau orang yang takut pada dia, akan bilang, loh siapa yang gantikan Bapak? Jawabannya bagus, nanti nggak terjadi karena ada reformasi. Jawabannya adalah pilih saja ketua partai terbesar. Ketua partai terbesar waktu itu adalah Golkar. Mbak Tutut sudah menggantikan Harmoko. Kira-kira seperti itu. Nah, Jokowi ini jadi presiden, anak-anaknya udah gede, menantunya sudah gede. Oke, jadi dia nggak perlu menunggu lama. Itu penjelasan kenapa, salah satu penjelasan. Penjelasan lain, Jokowi itu kan tidak punya partai. Dia itu bukan kader PDIP, diaku sebagai kader PDIP, dia bukan orang partai. Nah, dia sekarang menghadapi tahun-tahun terakhir meninggalkan istana. Siapa yang akan membela dia? So, pasti akan banyak tuntutan. Oke? Nah, barangkali perhitungan beliau, kalau keluarganya mempunyai kedudukan penting dalam politik, itu akan lebih menolong. Gitu. Itu cuman spekulasi saya saja. Tetapi bahwa beliau memberikan kesempatan kepada anaknya untuk dicalonkan, itu bisa terjadi karena di antara orang-orang yang berkuasa di Indonesia ini, sedikit sekali yang punya akal sehat. Kenapa? Sebenarnya tidak ada orang yang berkuasa di Indonesia sekarang the way Pak Harto dulu berkuasa. Jokowi itu tidak berkuasa seperti Pak Harto. Dia harus berkompromi dengan banyak oligar. Oligar itu ada yang Megawati, oligar itu ada Luhut Panjaitan, ada siapa namanya, Surya Paloh. Bahkan polisi pun sekarang sudah menjadi oligar. Kekuatan polisi adalah bisa mengkriminalkan orang. Dan kalau mau mengkriminalkan orang, tidak terlalu susah untuk menemukan alasan untuk itu. Jadi dia menjadi sangat penting. Saya takut sebentar lagi, bukan takut. Saya berpikir, bukan takut. Prabowo pun sebenarnya sebentar lagi akan lebih established sebagai salah satu di antara oligar yang menguasai Indonesia. Maka tidak seluruhnya kebijakannya Presiden Jokowi itu adalah kemauannya dia sendiri. Dia harus berkompromi kiri kanan. Tidak ada kontrolnya yang penuh di parlemen seperti dulu Pak Harto menguasai MPR dan DPR. Jadi kalau persoalan kita ini banyak sekarang, kita tidak bisa berharap banyak kepada Pak Jokowi, bukan karena dia jahat, dia nggak punya kekuasaan. Kita tidak tahu undang-undang yang mana yang dia usulkan, perjuangkan, dan mana yang dia terpaksa perjuangkan karena harus meladeni kepentingan oligar-oligar yang lain. Saya kasih Anda contoh. Dia akan dituduh, dicurigai, apa PKI, apa-apa begitu. Ya tentu dia akan bilang, waktu Gestapo saya masih berapa tahun, saya masih bayi. Oke. The point adalah, di PDIP, partai yang menjadi resminya mencalonkan Pak Jokowi, ada seorang yang menulis buku, aku bangga sebagai anak PKI. Dan mengaku bahwa anak PKI banyak di PDIP. Oke. Nah, orang menyimpulkan saja, menghubungkan itu dengan Jokowi. Oh, Jokowi itu melindungi PKI. Nah, itu dihubungkan dengan undang-undang HIP itu. Oke.
Jadi itu merugikan Jokowi sebenarnya. Saya tidak terlalu percaya Jokowi itu komunis. Dia berada dalam posisi sulit saja karena yang mendukung dia adalah PDIP. Sementara ideologinya PDIP itu adalah kelanjutan dari ideologinya Bung Karno. Nasakom, tidak, kata itu nggak dipakai, begitu ya. Jadi Bung Karno itu kan sampai meninggal itu tidak mengutuk PKI, tidak meninggalkan Nasakom, dan ideologi itu menurut saya nampaknya dipertahankan oleh PDIP. Itu sebabnya PDIP tidak terganggu dengan pernyataan siapa namanya itu penulis buku itu, Cipaning. Iya, Cipaning, bahwa dia anak PKI, karena memang itu tidak bertentangan dengan ideologi Bung Karno. Bung Karno kan tidak merasa, tidak membubarkan Nasakom, dan itu dilanjutkan oleh PDIP sekarang di bawah pimpinan Ibu Megawati. Begitu. Nah, korbannya salah satu adalah Jokowi. Mungkin Jokowi diberitahu ini kau tuh dari korban ini, tapi dia nggak bisa apa-apa karena perpolitikan kita sekarang ini dikelola berjamaah oleh para oligark. Jadi kayak kasus antara Profesor Suteki itu, dia keluar, mengusir dia dari Diponegoro. Kita nggak tahu. Banyak undang-undang yang harus kita seperti tebak-tebakan, kira-kira ini siapa yang punya kepentingan. Sebab itu harus diladeni oleh Jokowi karena dia nggak punya kekuasaan. Sesungguhnya kekuasaan Jokowi, modal Jokowi itu adalah tanda tangan. Dia adalah presiden, keputusan apapun kalau tidak ditandatangani presiden itu nggak bisa jalan. Nah itu kekuasaannya Jokowi. Nggak ada yang lain, dia nggak punya pengikut, nggak punya partai, gitu. Jadi dia bisa jadi presiden karena ketemu kepentingan sejumlah oligark. Mula-mula mungkin beberapa, tapi lama-kelamaan mereka berkerumun dan semuanya itu menagih sesuatu dari Jokowi. Tagihan itu adalah yang mereka inginkan itu kebijakan-kebijakan yang menguntungkan mereka. Jadi kami para pengamat politik harus pintar-pintar cari info. Jadi kayak Intel aja cari info untuk menebak siapa yang punya kepentingan ini. Sebab macam-macam kepentingan itu tercermin dari macam-macam undang-undang yang disampaikan untuk dibahas di DPR. Itu saya kira penjelasannya. Jadi nah, yang kedua, yang saya mungkin lebih penting mau saya kemukakan, saya ini ilmuwan sosial. Sebagai ilmuwan sosial, saya selalu melihat sesuatu dalam proses. Kalau kita bicara tentang Belanda menjajah Indonesia 350 tahun, sebenarnya tidak benar. Sebab Hindia Belanda itu sudah baru lahir setelah hancurnya VOC tahun 1800 sekian itu. Lalu pemerintah Belanda mengambil alih VOC dan kemudian didirikanlah negara Nederland ini. Itu abad 19. Abad ke-20, awal abad ke-20, ketika gubernur jenderalnya adalah Van Hertz, dia bekas tentara yang memimpin perang Aceh, kemudian dia jadi gubernur jenderal. Pada waktu itu ancaman kepada Nederland ini itu kelihatan. Ada ancaman Inggris, ada ancaman Perancis, macam-macam. Jadi harus ada konsolidasi Hindia Belanda. Hindia Belanda inilah kemudian melalui proses menjadi Republik Indonesia. Jadi sebenarnya kita tidak dijajah sejauh itu, selama itu. Prosesnya berjalan. Nah, merdeka juga begitu. Bukan ucut-ucut proklamasi dibacakan, kita langsung merdeka. Formalnya merdeka. Tapi prosesnya panjang. Dan sampai sekarang, kita belum merdeka sebagaimana yang kita bayangkan.
Karena itu tadi ada persoalan politik. Kira-kira seperti itu. Jadi apa nasihat saya? Berjuang dan sabar. Berjuang dan sabar. Karena kita kalau tidak sabar, kita tekanan darahnya tinggi. Kalau kita tidak berjuang, ya begini-begini terus. Jadi saya setuju kritikannya saudara Rizal Ramli yang vokal, sebab itu untuk mengingatkan kita dan mengingatkan elit kita, there is something going wrong in this country. We have to fix this. Nggak bisa begini terus. Jadi saya juga ingin menasihatkan kepada pemerintah untuk menyadari ini supaya tidak panik nangkepin orang, mengkriminalkan orang. Sebab itu tidak menolong proses kita menjadi demokrasi yang baik. Demokrasi itu proses. Mungkin sama dengan bebas dari kekuasaan asing. Di dunia ini praktis nggak ada negara yang 100% bebas. Persoalannya degree daripada kemerdekaan itu. Berapa merdeka kita? Itu proses harus diperjuangkan. Dan ini perjuangan bukan hanya untuk orang seperti Rizal Ramli dan tokoh-tokoh kritis yang lain. Tapi pemerintah ini harus sadar dia tidak akan hidup sepanjang zaman. Negeri ini harus diperbaiki dan mereka harus berkontribusi dengan tidak menghalang-halangi proses kita bersama memperbaiki demokrasi di negeri ini. Kira-kira itu sedikit saran saya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.